Halo, nama saya Treviva Putri. Lalu saya sekarang akan membacakan buku tentang Suhoki, catatan seorang demonstran. Saya akan membacakan bab bagian 2, yaitu tentang masa kecil. Saya dilahirkan pada tanggal 17 Desember 1942, ketika perang tengah berkecamuk di Pasifik. Kira-kira pada umur 5 tahun saya masuk sekolah di Siu Huang School. Baru saja 2 tahun saya pindah ke Gang Komandan. Terus saya naik walaupun dari kelas 2 ke kelas 3 dan dari kelas 3 ke kelas 4 saya dicoba. Pada tanggal 1 Desember 1954 saya pindah ke Jalan Pembangunan sore. Waktu ujian penghabisan, saya lulus dengan angka 8 untuk berhitung, 8 untuk bahasa, dan 9 untuk pengetahuan umum. Dugaan saya ialah 7710, kemudian ketika ditambah angka saya menjadi 999. Di SMP Strada, dari kelas 1 saya naik ke kelas 2, angka-angka saya untuk kuartil pertama rata-rata 5,5, kedua 6 dan 3 7. 4 Maret 1957. Hari ini adalah hari ketika tenda mulai membatu. Ulangan ilmu bumiku 8, tapi dikurangi 3 jadi tinggal 5. Aku tak senang dengan itu. Aku iri karena di kelas merupakan orang ketiga terpandai dari ulangan tersebut. Aku percaya bahwa ketidaknya aku yang terpandai dalam ilmu bumi dari seluruh kelas. Dendam yang disimpan lalu turun ke hati, mengeras sebagai batu. Kertasnya aku buang, biar aku dihukum. Aku tak pernah jatuh dalam ulangan. Kamis 24 Oktober 1957. Sampai sekarang aku masih bernapas dengan hari-hari libur. Betapa sepinya. Tadi pagi si Jung-Hock atau Ci datang, lalu hampa lagi. Pekerjaan rumah bertumpuk-tumpuk, aku jadi malas. Besok hari-hari terakhir napas-napas libur. Lalu kembali lihat si Kodok sama Gacuan. Aku jadi gondok. Senin masuk penjara kelas. Lalu ulangan-ulangan. Teman si Ahen sialan. Aku sekarang nggak ke si Effendi. Aku benci sama dia. Senin 28 Oktober 1957. Aku sudah masuk lagi. Tadi bertemu dengan si Kodok. Hari ini kampus sampai jam ketiga. Enak-enak saja. Tapi 456 ulangan. Bosan. Aku mau sebetulnya sekolah di alam bebas seperti Tagoro bilang. Minggu 10 November 1957. Hari ini hari pahlawan, bagiku tak apa. Pagi-pagi datang si Penglam. Dia menyatakan rindunya pada kampung, pada Dunyan, pada panah, dan andai kata sekarang dia dapat menarik panah itu. Pada gunanya untuk memburu babi hutan, dan kemarin aku ke si Tionggi di RS yang Sengle. Pulangnya sialan, bannya pecah, barangkali berulah sebab kawanku, dan bikin PR. Aku siangnya tertawa karena si Eng Hyong, mungkin ateis, bilang, ngapain lu ke gereja? Gak ada sorga. Dan si Tiju Kim jawab, tentu aja lu gak tahu sih. Sebab si Ji Kim mau mengunjungi si Tionggi. Tapi sayang ke gereja. Hari ini aku buat sajak-sajak. Tadinya aku tak membuat sajak panjang percintaan. 5 sajak dapat ku cipta. 100% sajak made in otak karena aku tak ada inspirasi. Jadi dinavasi oleh otak. Sekarang aku mau tidur. Besok Senin, besok si Kodok. Gue sedih deh. Selasa 12 November 1957. Kemarin aku menerima rapot. Boleh juga deh, rata-rata 6,5. Dan ulangan hayat nggak becus. Hitung dagang mendapat 7,5, tapi sialnya di rapor 6. Si Hong San dapat 7 karena memberi kesempatan nyontoh si Eng Hyong. Johnny, Robby dapat 2 karena nyontoh. Ketika dapat rapor, aku tak khawatir. Bernyanyilah terus, aku nyanyi. Sehingga aku ketika dikasih rapot oleh si Hia, dia bilang,
Jangan terlalu senang kamu. Aljabar 9 dan Indonesia 6 belum cukup. Tapi aku senang saja. Tak ada waktu untuk bersedih. Pulangnya aku hampir berkelahi dengan crossboy karena aku ditantang berkelahi. Dia mengeluarkan rantai, pisau, dan memanggil kawannya. Besar, tapi dibasahkan oleh Hoxen. Rencananya sore aku mau ke Tionggi. Kamis 12 Desember 1957. Sudah sebulan aku tak menulis. Juga aku agak pasif. Hari ini sebetulnya sial-sial mujur. Aku lupa buat Arab jadi dihukum. Jadi ada pengalaman baru. Aku bersama 16 kawan gak buat, tapi 3 dimaafkan. Eri, Rene, Hamid, dan Jen. Itulah yang menerbitkan kejengkelan anak hukuman. Kami disuruh buat kerangka berkepala. Aku pemalas. Padahal 1-1,5 halaman aku menguraikan mengapa aku tak buat. Di situ Pak Effendi jadi sasaran penaku. Kami harus membuat 4 halaman penuh. Isinya kira-kira demikian. Aku tak malas, hanya lupa, tambah alasan-alasan. Juga aku sesalkan orang yang pelupa. Lalu aku bilang mudah menuduh orang malas. Halaman 1,5 sampai 3,5 tentang hari Kamis sial yang aku lewati. Halaman 3,5 sampai 4 terutama meminta keadilan guru. Yang dihukum adalah aku, Jeng Teng, Jong Beng, Johnny Putih, Eng Hyung, Bun Xiong, Leong Sang, dan lain-lain. Johnny P rupanya sengit. Dia menggugat habis-habisan. Laju aku pengingatkan supaya jangan terlalu menyerang. Dia mau robek dan Jobeng bilang, gak apa-apa. Jadi dia tak robek. Sorenya dia ketakutan sendiri, ketahuan. Si Jeng Tek memuji-muji guru. Anak perempuan menuntut keadilan pada Nurse Gui, si Jangkung, dan si Botak. Keluar main si Hoksun akan berkelahi dengan si Bung Xiong. Sebabnya si HS mengadu pada guru bahwa si BS nggak bikin. Waktu itu aku menjadi benci kepada si Bung Peng karena terlalu menghina si HS. Memang si HS pada tanggal 6 mengajak Mas Jawa. Lalu Pak Effendi marah. Aku menjadi dongkol melihat si HS terlalu dihina. Kepalanya ditinju. Lalu aku berpikir, mana ngomong aja. Jam ke-4 sampai 5 Inggris, tapi Mirs Gui berhalangan. Aku ribet dengan si Johnny Putih tentang buat atau setidaknya si Jenny. Aku suruh tanya, tapi dia takut. Demikian pula aku. Pulangnya si AS dan BP berkelahi. Tapi si Jumat memanggil guru. Dua-duanya diperingati dan hari ini si Tionggi keluar sekolah. Sayang. Ternyata tidak, tapi baru pada tanggal 17 Januari 1958. Rabu 18 Desember 1957. Sekarang biar gila. Kemarin aku lihat anak yang simpatik berdagang koran. Aku jadi benci janji-janji kosong. Siangnya aku pergi ke toko buku Gunung Agung dengan seniman rombangan si Heng Ju dan Bong Peng. Dia baru saja baca buku NST. Iskandar sudah mengaku seniman. Berani memberi definisi 100% turut buku. Dasar anak geblek. Di jalan aku tampak muak kepadanya. Sok tahu Leo Choi, tahunya Abdul Muiz. Memang mereka sok seniman. Belum pernah baca angkatan 45. Senin 6 Januari 1958. Tahun 57 sudah lewat. Akhir-akhir ini banyak kejadian. Aku malas menulis. Tanggal 15 Desember 1957, aku ke Effendi. Baru saja aku datang, dia bilang, saya mau jadi pastor, sudah tetap. Kemarin saya ambil purusan. Ku tahu main-main saja. Betul, memang dari sekolah rakyat saja sudah bilang sama Uskup Malang. Tapi dia bilang lebih baik dari SMP. Arti sekolah musikmu. Diajarkan di seminari, diajari main cello, piano, dan biola. Aku tersenyum tawar. Dia ketika bercampur denganku agak liar. 6 bulan tak bergaul dengan dia kembali dogmatis. Aku hanya berkata, sayang. Kemudian Effendi berkata lagi, lu gak boleh tulis surat gila-gila, disensor. Gua gak lupa sama lu deh. Gue kirim surat.
Aku diam saja. Selanjutnya aku terus ke rumahnya. Sekarang pastor, cita-citanya nggak terdengar lagi. Aku ke museum, lihat-lihat buku tapi nggak ada. Sial. Tanggal 1 Januari 1998, aku mau nonton Saint John. Effendi sudah nonton siangnya. Aku pergi dengan si Arwadi pukul 19, tapi tak dapat karcis. Pulangnya aku dengan si Effendi lagi karang drama. Macam apa sih? Besoknya aku nonton juga. Filmnya bagus, aku puas. Di samping itu tanggal 26 Desember aku ke Cilincing. Enak, cuma pulangnya capek, terlalu banyak angin. Aku libur dari tanggal 23 Desember sampai 6 Januari. Tanggal 23 aku pesta Natal, mengecewakan. Kemarin dulu aku ke si Ekho. Anak-anak desus karena si Leongtian jadi baik sama anak itu. Si Leongtian mau sama siapa? Sekarang aku mau sekolah. Kamis 16 Januari 1958. Sebetulnya sudah banyak yang hendak kutulis. Aku sekolah tanggal 6. Riang, senang, tertawa. Hari pertama ulangan hitung dagang. Tanggal 9 si Joni nggak buat kerangan. Dihukum. Besoknya aku baca karangannya dengan titel aku. Dia menceritakan kepatuhannya terhadap tata tertib dari kelas 1 sampai 6. Di SMP Negeri 11 jadi crossboy. Bahkan gilanya tembok sekolah dibolongin. Kalau terima rapor, banyak kata sekolah hancur. Lagu nggak naik kelas, dia ikut demonstran menurun uang buku. Ketahuan bapaknya, lalu dimaki, dia gusar. Nyolong cek mengicari Jawa dan Bali. Tertangkap pamannya. Kemarin sebab nggak punya buku hitung dagang, aku ke si Edi. Di rumahnya ada tamu, lalu aku ke si Tionggi, katanya si Edi. Layong dan si Au menulis surat dengan si Anjuk, mengajak nonton. Katanya suratnya dibaca bersama dengan Ii dan kakaknya. Kemudian datang si Au. Dia marah, Hoksan suruh datang perempuan itu ke rumahnya. Model jengkareng tuh, aku ejek dia. Dia bukan gentleman, tapi dia bilang, gak semua lelaki gentleman. Aku ingin tahu akhirnya bagaimana sih. Tanggal 14 aku ke si Effendi. Dia cerita tentang Eulang Xiaolong dengan ketika menguraikan berkata, apa yang pertama-tama kita lihat, kata si Neni. Orang Batak di muka kelas. Jumat 17 Januari 1958. Kemarin aku dengar kabar si Hoksan gak jadi nonton, diribut dengan kawannya. Dan sekarang pikiranku sedang diamuk segala-galanya. Dan tadi aku bercanda, aku baru tahu si Joni Siangku adalah crossboy ulung. Cerita yang bukan dengan si Anta, samperin anak perempuan kelas 1. Tentang Sloky, Whiskey, Scott. Tentang apa-apa dan lain-lain. Pada tanggal 15 Januari, ikan-ikanku yang terakhir mati sebab ibu membiarkan kaporit bocor ke kamar mandi, 2 ekor. Pada tanggal 14 Januari, si Jago, ayam, baru pulang berkelahi. Dia luka parah, hampir-hampir dia mati. 2 hari tak makan, hari ini sudah mau makan dan tambah baik. Tadi si Effendi datang, mencatat lagu-lagu, dan akibat dalam Hoksan, Lai Jong, Sobri Anjuk sekarang di Hoksan gak berani lewat kebun jeruk. Sekarang aku mau buat sajak-sajak percintaan, walaupun aku tak tahu antara cinta dan cantik. Minggu 26 Januari 1958. Entah ada setan apa aku sekarang kerajinan nulis. Kemarin diberitakan siapa-siapa yang ekstrene. Ada 12 antaranya yang ku tahu, si Eng Hyong, si Hok Joy, Sahib Sengkon, Eli, Robi, Jongnyo, dan lain-lain. Kasihan mereka, suatu tindakan bunuh diri sekolah yang tak berani mengajukan murid kelas 3 dengan nama sekolah. Jadi sekolah tak percaya, sedang uang sekolah tetap diberikan. Lebih baik kalau nggak berani pakai nama sekolah, jangan naik kelas atau diterima. Tadi aku ke museum bersama si Effendi. Aku kecewa membaca Rifai Apin. Chairil Anwar dengan maut. Minggu 26 Januari 1958. Perasaanku sekarang tengah dilonjak-lonjak oleh perasaan Alfontur, model Amir Hamzah. Tadi ibu pulang dari Cirebon dan membawa cerita Mbah Jung. Aku membaca sebagian tentang Pangeran Jenggala,
dan Ratu Cina romantis. Aku jadi ingin membuat drama bersajak yang romantis, tapi aku tahu sanggup atau tidak. Effendi pernah menyuruhku membuat sebuah drama. Dia hendak mengoperakannya suatu bahan yang bagus, tapi aku dengar tentang sedikit Idris Sardi. Kasihan dia, violis. Aku sekarang tidak bisa tidur. Sekarang jam 22.20. Selasa 4 Februari 1958. Aku tak enak badan, barangkali akan sakit. Semalam aku telah menghabiskan buku Trifid Mengancam Dunia. Buku baik. Perasaanku tak enak, entah ada apa. Akhir-akhir ini aku aja banyak membaca. Ayam bersembunyi. Si belang duduk setelah mengoyak-ngoyakan sabuk kelapa. Ayam berkuyuk lagi. Pagi ini panas. Tak enak, aku belum mandi. Mungkin terulangan Inggris, tapi aku malas. Entah apa, tapi kelas ulangan dibagi. Aku lipat 1,5 dan 5,5. Tak disangka, memang dia kerjain. Si Beng disumpahin supaya dia lekas mampus. Kasian. Sekelas nyumpahin mampus. Si Jobeng dapat 8 dibagi 2 sama dengan 0. Menjadi lulusan selama pulang. Tadi di Hoksan madol. Anak yang cukup cerdas sama penyakit madolnya terlalu keras. Ia takut ulangan Inggris, padahal tak jadi. Aku telah menyusun kabinet kelas. Dalam kejemuan tata bahasa hari Kamis akan ulangan. Sabtu 8 Februari 1958. Kemarin si Hoksan memecahkan kaca. Lalu tadi aku debat dengan Pak Effendi tentang apa itu karangan. Dia berkata bahwa karangan itu ada 3. A. Karangan asli. B. Saduran. C. Terjemahan. Mulanya ia sudah membuat kesalahan. Rifai Apin ditulisnya Idrus. Jadi Cairil Anwar dan Asrul Hani dan Idrus mengarang. 3. Menguak takdir. Lalu ditanya sebuah prosa Cairil yang pernah disandiwarakan. Aku bilang tak ada. Pulanglah dia, si anak bilang. Karangan Andre Gide, si Cairil menerjemahkan sedang Pak Effendi berkata, Cairil pengarang pulanglah, dia si anak hilang dalam bahasa Indonesia. Kemudian kami berbantah, dia bilang Andre Gide tak dikenal di Indonesia. Saya rasa cukup terkenal, setiap anak SMA tentu mengenalnya. Ya, kamu tahu yang lain, jangan ke depan tapi ke belakang. Aku dengan senyum sinis berkata, tukang beca tak mengenal Cairil. Ya, kamu tukang beca. Kata dia marah, kamu sama dengan tukang beca. Sebagai manusia, jawabku. Kamu manusia atau orang? Tanyanya. Manusia juga orang, kataku lagi. Dia tambah marah. Kalau manusia tuh yang masih di hutan, kamu orang. Aku diam saja, dia mencoba menenangkan lagi. Mengerti? Aku diam. Mengerti, bilang. Tidak pak, kelas ribuh tertawa. Aku rasa si Bot pengen berkata aku sombong. Kalau Pramudia menerjemahkan Tikus dan Manusia karangan siapakah itu? Aku tanya. Pramudia dalam bahasa Indonesia. Tapi copyright. Jangan memutar persoalan tapi kami debat tak berujung pangkal. Aku tetap yakin. Sesudah aku ditanya berkali-kali, mengerti atau tidak? Dan jawabanku tidak. Dia berkata, kalau kamu tak percaya sama saya, untuk apa kau ikut pelajaran saya? Lebih baik keluar saja. Aku diam saja. Kalau keluar dalam jam Indonesia, aku pun tak takut. Lalu dia kata, Sumpol itu bukan karangan Samidi. Akhir jam pelajaran dia menyindir aku lagi. Aku diam. Dalam jam sejarah aku bermain dan tertawa. Juga dalam bumi. Ketika istirahat, si Elja berkata, biarin, aku juga tak apa. Sebetulnya tak menganggap sebagai perang, hanya bertukar pikiran. Entah pendapatnya. Besok aku ke Muara Karang. Sekarang hendak menentukan aktif atau pasifnya. Kalau angkaku ditahan, model guru yang tak tahan kritik, aku akan mengadakan koreksi habis-habisan. Sedikit kesalahan akan kutonjolkan. Sebetulnya tak sedemikian maksudku. Itu 100% tergantung dari dia. Aku tak mau minta maaf. Memang demikian kalau dia bukan guru pandai. Tentang karangan saja dia lupa. Aku rasa dalam hal sastra aku lebih pandai. Guru model gituan yang tak tahan kritik boleh masuk ke ranjang sampah. Guru bukan dewa dan selalu benar, dan murid bukan kerbau. Jumat 14 Februari 1958. Sekarang Jumat,
hari Selasa tanggal 18, tahun baru. Tapi bagiku tak apa-apa, aku tak merasakan suasananya. Handi kawan-kawanku saja sibuk. Aku agak senang karena 5 hari libur. Tahun ini aku nggak cukur, iseng-iseng langgar tradisi. Aku tak mau karena penuh orang, tarif istimewa dan lain-lain. Nanti mungkin Rabu Kamis baru aku cukur. Sekarang tidak. Kemarin aku ke si Effendi. Dia tangkap sujus karena penghapus papan tulis. Memang guru-guru sekolah Katolik kebanyakan diktator. Kalau aku digituin, aku lawan. Memang dia 50% gila. Aku tengah baca Romeo and Juliet. Cerita yang terlampau idealis, tak masuk akal, menjemukan. Tapi ku baca terus. Mungkin Xinjiang akan pergi ke museum atau toko buku. Aku kalau melihat anak-anak yang sok, kalau tak nampang, jadi sengit, gelisah. Si Bompeng sok sastra. Mungkin pengetahuan hanya 1/100 pengetahuanku. Aku ingat 2-3 tahun yang lalu aku pun demikian. Sekarang sastra bagiku tak apa-apa, biasa saja. Aku mulai suka akan filsafat. Aku sendiri tak tahu apa filsafat, tapi aku tak sesok mereka. Mungkin pengetahuanku 1/100 orang yang tahu. Aku tak mengerti apa filsafat itu. Jadi aku masih merupakan bakal buah atau bukan tunas bibit. Semalam jam 1 Pak Gasum telah lalulah seorang tua yang baik dan jujur. Minggu 19 Maret 1958. Sebenarnya banyak yang mau nulis, tapi aku malas saja. Hari Senin tanggal 3 ulangan umum aljabar dibagi dapat 2. Sejarah 8,5. Harapanku 9 atau 10. Hitung dagang 7, Inggris 6. Tambah ku taksir 5. Semuanya baik kecuali aljabar. Hari Kamis aku telat ke sekolah. Siangnya si John sangkar debat dengan Pak Effendi. Soal Islam, si John mempertahankan Islam surau sebagai yang dikemukakan oleh M. Braja Hamka. Hari Sabtu kelima, hasil di atas ditambah alam dan hajar. Aku tetap bagus kecuali pelajaran setan itu 2. Lebih banyak yang tak lulus kalau misalnya ujian. Si Hoksan 1, sejarah 3,5, alam 4, 3 hayat 3, Inggris 6, hitung dagang 6. Si John tak kecuali alam 4 dan aljabar 4 cukup baik. Si John biasa, si Bonsyong hanya menunggu vonis lulus nggak lulus. Si Juhat lulus, demikian Heng Cui, entah si Dongsan. Si Hoksan alam 4 dan hayat 3 karena malodit. Dan yang disalahkan robot OKD. Ketika jam terakhir aljabar kami, Abung, Kuen, Giam, aku, Jongtek membicarakan gadis-gadis cantik diseling ucapan-ucapan kotor. Menurut istilah kamus kesopanan abad ke-15. Aku sih merasa itu wajar. Si Jongtek menceritakan bahwa si Eli kalau memakai rok dulu di kelas 1 di atas dengkul, dan anak laki-laki memaksa untuk jongkok misal barangnya dibuang. Dan si Kun Chiang bukan sampai robek dan lain-lain. Aku bilang cinta tak ada keyakinanku. Kawin dalam kesusilaan hanyalah melacur dengan kontrak setiap malam. Cinta hanyalah nafsu kelamin belaka yang dibuat demikian indah. Kukatakan ini kepada si Ibun. Ala luana kecil mana tahu, ucap lama. Dia berkata ada cinta, nafsu dan murni. Dasar Cina melarat, istilah John. Pelajaran kosong. Dari buku roman tidak-tidaknya aku telah mempelajari lebih seksama. Mungkin kalau si Ibun dianggap sebagai pembuat majalah cabul laku. Cinta murni lebih baik masuk ke ranjang sampah. Tak ada. Sesuatu yang dihayal-hayalkan, dan sebagaimana biasa kami pulang jam 6.30. Malam minggu kerja lembur. Sial. Harus diakui oleh semua orang bahwa pembicarakan mengenai perempuan adalah obrolan kosong yang terenak. Dan model dewa-dewa seperti si Bon Peng tak pernah mengalami. Inikah masa yang terenak?
Mungkin itu semua hanya karangan indah. Hari Jumat si kodok monggok karena baris berandal. Surga bagi aku. Ribut kami bercanda saja di kelas, dan ketika mencatat bangau kami riuh sekali. Biasa, mogok. Dia menceritakan kebaikan dari kelas-kelas di sekolah lain. Kedua kalinya dia mogok. Semalam datang anjing hitam di rumah kami, dan anjing itu harus mati ke akhirat yang lebih baik dari dunia yang kotor ini. Bagi perempuan, apakah yang paling akril sebagai bahan pembicaraan? Laki-laki mungkin pula. Minggu 16 Maret 1958. Aku khawatir kalau catatan harian ini akhirnya menjadi ikhtisar dari catatan seminggu. Setelah anjing hitam yang malang diantar ke perhimpunan penyayang binatang, tak apa-apa. Kemudian si Jinghok ribut-ribut tentang darah di rumah kosong di sebelahnya. Darah binatang? Orang? Mengapa? Memang dia orang sakit? Kejadian yang agak misterius, siangnya aku ke Jinghok. Malahnya si Kiang Feng menginap di rumahnya. Pulpenku hilang, baru bertemu pada hari Kamis. Hari Selasa, ketika aku sedang enak-enak baca acok kasih Eli, John datang. Tak kusangka, tadinya aku tak bermaksud menemaninya. Tapi tak jadi, aku bercakap-cakap sebentar. Keduanya anak baik, ramah, cantik, tapi sayang anak bodoh. Hari Kamis aku sakit, malah sampai sekarang. Jumat, Sabtu aku ke sekolah, aku sekarang malas-malas saja. Senin 24 Maret 1998. Aku nulis karena iseng-iseng. Hari Sabtu mulai puasa. Si Sunggah sebagai Islam ortodoks puasa, sedangkan si Sahih puasa tapi ada paus. Kalau paus boleh makan rambutan. Si Jinhok telah dapat pekerjaan. Hari Jumat aku menyusul dia ke Grogol, tapi dia dapat di jalan Dr. Larumelen. Aku pernah ke bakal majikannya waktu ketika ke Kalijodo. Kemarin aku ketemu si Eli, gadis bodoh tapi cantik. Sekarang si Bun Xiong punya semboyan lama, tapi diperbarui. No money, no lady, no lady, no baby. Semboyan apa? Tahu. Pelajaranku sekarang mundur, mungkin karena duduk di antara sekaum walaupun aku jauh lebih baik. Orang bangsa semi crossboy. Si Jengtek sekarang selalu mau duduk sama si Jongdeng. Aku sendiri mau memperbaiki diri. Sebentar, dapat rapot, entah bagaimana, aku biasa seperti mau menerima rapot ke-1. Minggu 30 Maret 1958. OKD benar-benar boleh dijadikan centeng. Lihai. Si Jok nggak buat aljabar, aku bilangin dia tahu. Hari Sabtu kami ulangan sejarah. Anak ada yang tak datang, tapi si Jen datang dia takut. Belajarnya tidak praktis, kacau, baru 3 jilid saja, dasar perempuan. Perempuan akan selalu di bawah tingkat laki-laki kalau begitu. Yang diurus baju dan kecantikan, akhirnya ditendang ke lubang dapur. Hari Jumat, Sabtu, Minggu, emak berhari ulang tahun ke-75. Kami sibuk, lebih-lebih ayahku. Tua-tua genit, dasar manusia-manusia kepala kambing. Dan si Liap Ho ngaku kelas tinggi, sok keturunan. Sampai hari ini aku belum datang. Untuk apa? Si Jengtek, Hong San, dan Dok Jin kerap kali belajar bersama-sama, tapi 10% ngobrol. Enak, waktu muda harus puas-puas, sudah tua barangkali menempet perang atom dan lain-lain. Kasihan si Boen Peng Es. Saban-saban gak pernah ngerasain masa remaja, hidup cuma sekali, sudah itu mampus, barangkali jadi jalangkung atau asap. Jadi yang tak ada, Bom, Peng Ces, sial, sopan, alim, nanti masuk hampir sekelas benci. Yang ku tahu si Jongbeng, Quan Gam, Jengtek, Hong Jun, dan lain-lain. Aku manis kasihan. Rabu 16 Juli 1998. Tanggal 7 vonis jatuhlah. Aku lulus. Ada 21 yang lulus. Perempuan menangis, sedih dan enak dia tidak lulus. Si Ho Nyo menangis. Si Jen menangis. Si Hin menangis. Malamnya malam perpisahan, aku menginap. Pestanya sepi, tapi malam itu tak kulupakan, bercanda sampai pagi. Ketika lulus, aku ditraktir si Jobeng. Dia sudah janji. Dan selanjutnya aku datang ke sekolah minta ijazah. Selesai.